Kikom di sini sebagai event organizer yang ditunjuk Toyota untuk acara Toyota Dream Car Art Contest. Bicara mengenai persiapan, dimulai dari 6 hari. Kita ditargetkan agar supaya yang terlibat dalam event kali ini bisa merekrut partisipasi sebanyak 500 orang anak dari karyawan Toyota. Tepuk tangan semuanya. Jadi gambarnya siap untuk ikut lomba hari ini. Tepuk tangan kita semua. Aspek terpenting yang Kikom persiapkan di hari pertama adalah lokasi atau venue. Kikom dan pihak Toyota putuskan bahwa acara ini kita selenggarakan di mall. Mall tempat yang nyaman ya buat orang tua, buat anak-anak. Kenapa? Karena mall adalah pusat perbelanjaan yang pasti tempatnya indoor, nyaman. Tepuk tangannya mana? Monggo Mas. Alhamdulillah lomba ini untuk Toyota tempatnya Papa kerja baru pertama kali kita adakan. Adik-adik lombanya akan diadu sedunia. Sejak diselenggarakan tahun 2008, panitia pusat di Jepang menerima 19.000 gambar yang dikirim langsung oleh peserta di seluruh dunia. Dan ternyata anak Indonesia menjadi juara 1. Tepuk tangan buat Indonesia. Langsung tanya nih Tante Henny juga sama Om Hendrikus nih, katanya kan mau ngasih tips and tips nih gimana caranya mewarnai atau menggambar biar nanti kalian dapat mewakili Indonesia ke Jepang. Sebelum menggambar atau melukis, kita bikin apa dulu? Sketsa ya, atau bikin gambar rencana nanti mau apa sketsanya dulu. Kedua, setelah mall adalah publikasi. Kita cuma punya waktu 5 hari. 5 hari untuk publikasi gitu. Kita punya target sebanyak 500 orang peserta gitu. Wow. Ini sebenarnya merupakan waktu yang cukup mepet ya. Kikom dengan tim berpikir strategis gitu, gimana caranya supaya dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang pendek ini gitu ya, kuota peserta itu bisa terpenuhi. Pertama adalah kita melakukan yang namanya direct selling, atau kita mendatangi tiap-tiap kantor Toyota. Kita membuka stand dan kita mendatangi mereka satu persatu, langsung memberitahu dan memberikan formulir gitu untuk mengajak mereka untuk berpartisipasi langsung gitu pada saat itu juga ya, pada saat kita membagikan flyer gitu ya. Yang kedua adalah kita melakukan publikasi melalui intranet. Yang ketiga, kita juga membuka akses call center atau 24 jam non-stop berkaitan dengan informasi ya yang dibutuhkan ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, mulai.
faktor atau aspek terpenting lainnya adalah acara ya. Apa yang kita kemas dalam acara ini bisa membuat mereka tahan ya dari awal sampai akhir acara selesai ya. Karena kenapa mereka harus mengikuti semua rangkaian acara itu? Karena ini tidak hanya sebuah lomba lukis, tapi ini juga merupakan sebuah pembelajaran lukis gitu. Karena kita kasih workshop, ada jurinya juga memberikan kisi-kisi tentang bagaimana menggambar yang baik gitu. Dan juga anak-anak peserta yang ikut lomba lukis juga kita berikan rangsangan kreatif ya dalam menyajikan sebuah musik, artinya musik dengan menggunakan bahan-bahan daur ulang. Kita juga hadirkan pendongeng yang memberikan dongeng dengan gaya yang unik, dengan musik gitu, yaitu dengan kareza. Dan kita juga memberikan hiburan dengan mendatangkan artis Indra Bekti, yang mana kita tahu ya bahwa Indra adalah artis yang sangat familiar dan orangnya sangat menghibur ya. Gubuk apa yang bisa terbang? Gubuk apa yang bisa terbang? Bu, jangan ngomong aja, kami jawab. Gubuk yang bisa terbang? Boleh itu lombanya aja nggak ya? Gak usah MC deh, khusus lombanya aja biar kita ke Jepang juga. Kakak kalau ke Jepang pengennya kemana? Kalau ke Jepang pengen ke Mount Fuji, Gunung Fuji. Kenapa Kak? Karena selama ini cuma lihat di poster-poster aja. Nanti foto keluarga sekalian. Gambar apa sih? Oh ini kamera ramah lingkungan katanya. Kalau Toyota bisa aja. Thank you. Harapan kami adalah tentu saja hal semacam ini positif dilakukan. Di samping anak-anak juga termotivasi untuk berkarya, di samping itu juga kami sesama karyawan bisa bertemu dan bersilaturahmi di sini. Acara ini sangat bagus dan saya pikir perlu dilanjutkan. Perlu juga fasilitas tempatnya mungkin lebih luas lagi karena keikutsertaan rekan-rekan begitu antusias. Dan juga mungkin beberapa lomba-lomba menarik yang lain perlu juga ditambahkan sehingga kondisinya lebih meriah lagi untuk kedepannya. Saya harapkan Toyota lebih sering mengadakan acara seperti ini. Terutama kalau bisa ngadain roadshow ke sekolah-sekolah begitu. Bagaimana sih Toyota itu dibikin gitu, mobilnya seperti apa gitu, program-programnya seperti apa gitu. Jadi sehingga anak-anak itu akan lebih tertarik begitu. Kalau bisa ya diadakan rutin gitu sehingga anak-anak yang memang memiliki bakat yang terpendam bisa tersalurkan gitu. Tadi saya menggambar mobil yang menyelam ke dalam laut dan bisa membersihkan sampah-sampah yang ada di laut. Saya ingin mempunyai mobil seperti itu karena saya suka lingkungan yang bersih dan tidak kotor. Lombanya sangat menyenangkan bagi saya. Dan mudah-mudahan saya bisa pergi ke Jepang bersama ayah dan ibu. Tema saya hari ini berceritakan tentang bagaimana di masa depan nanti mobil bisa terbang dengan tanpa ada polusi udara dan ramah lingkungan. Saya berharap semoga saya bisa menjadi juara di hari ini dan saya sangat senang karena banyak pengalaman yang saya dapatkan dari mulai menggambar dan mewarnai. Sekarang di Indonesia itu boleh dibilang untuk murni desainer itu masih sedikit. Harapannya dengan anak-anak punya skill menggambar, punya skill imajinasi, dia bisa meluapkannya ke hal-hal yang positif. Kedepannya Toyota lebih sering lagi mengadakan kegiatan-kegiatan sosial khususnya terhadap anak-anak dan keluarga, sehingga kedepannya juga industri otomotif di Indonesia secara umumnya akan lebih maju lagi. Dari acara ini mudah-mudahan ke depan akan lahir pelukis-pelukis handal ataupun desainer-desainer mobil yang terkenal yang lahir dari Toyota Indonesia. Jayalah terus Toyota Indonesia, Toyota Jos. Dengan kita memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada peserta yang hadir pada acara kita, otomatis pihak Toyota pun juga ikut puas terhadap apa yang dihasilkan gitu. Itulah yang menjadi konsentrasi kita
Dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar, acara ini meriah, dan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan support, dukungan, dan kerja tim yang hebat. Kepala, pundak kaki pala. Pala. Nah, kepala kaki pundak. Pundak pala kaki pundak pala. Allahu Akbar. Oke, gak apa-apa, bagus. Oke. Langsung dikasih hadiah. Terima kasih. Akhirnya acara kita selesai juga Kak Indra. Tapi sebelumnya untuk pengumuman ini adalah akan mendapatkan hadiah masing-masing kategori. Akan dipilih menjadi juara 1, mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Dan juara 2-nya 5 juta rupiah. Juara ketiga mendapatkan 3 juta rupiah. Juara harapannya ada 5 peserta. Yes. Mendapatkan 1 juta rupiah. Bagus sekali nih ya. Itu untuk masing-masing kategori usia. Ya, betul. Nah, kalau begitu, saya Diki Sanjaya pamit. Saya Indra Bekti bin Aliando pamit. Terima kasih dan sampai jumpa, Kak. Dadah.